Untuk putra, rambut wajib 210 dan tidak berwarna selain hitam sesuai aturan sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Yang pandang, kalian melihat bangunan dari mulai depan. Ya, nah ini salah satu bangunan yang di depan itu di bawahnya itu ruang kantor, kemudian ada ruang meeting yang nantinya dipakai untuk ini ya, restoran. Nah kemudian di atasnya itu adalah hotel ya, ada 8 kamar hotel. Visi terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Nah di sini kalian dituntut ya untuk mengikuti aturan-aturan sehingga kalian menjadi, misalkan ini yang religius. Nah biasa ini pada saat awal-awal masuk dari mulai jam 6 sampai dari jam 6.30 sampai jam 7 kalian di sini dididik ada tentang keagamaan. Kemudian kalian itu harus cerdas ya. Mengganggu kalian dalam menuntut ilmu. Kemudian ramah, ini antar teman, baik dengan teman sekelas maupun dengan antar kelas. Kemudian juga kalian bersikap dengan guru dan warga sekolah lainnya, termasuk penjaga sekolah, satpam, atau kantin. Asri, jadi banyak pepohonan dan di sini pohon-pohon besarnya sudah tumbuh banyak, tinggal kalian menikmati dan menjaganya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Nah ini yang dimaksud dengan pelaksanaan proses belajar yang ramah anak ini, jadi di sekolah tidak ada yang dinamakan dengan hukuman. Jika anak, tapi bukan berarti kalian apabila berbuat kesalahan bebas-bebas saja, tidak. Jadi kalau misalnya kalian berbuat kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, diterapkan penerapan disiplin yang positif. 5 sampai dengan 5 tahun, 28% umur 5 sampai 9 tahun. Ada sadar hukum di lingkungan masyarakat. Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum antara lain menjaga nama baik di lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, tidak bertindak di luar norma yang tadi saya sebutkan ya, yang dimana contoh yang tadi bising motor itu. Kemudian selalu memelihara ketertiban dan keamanan dan ketenangan. Jadi saya harap tidak hanya keluarga, sekolah kalian bersikap, tetapi lingkungan masyarakat jangan sampai membuat ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Pendapat Anda di kolom komentar tentang orang bagaimana warga negara yang belum sadar akan hukum. Ya, terima kasih sudah menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Soreang yang sudah sadar akan hukum. Assalamualaikum. Ada berapa bulan yang memiliki jumlah hari 28? Februari. Tulis Februari, Bu. di kertas, bukan dijawab langsung. Tulis di kertas jawabannya. Kemudian nanti diisikan di kolom chat pada akhir kuis. Februari, Bu. Nah, fokus nggak? 12 bulan, semua bulan itu ada yang 20 hari. Januari dan Februari. Februari, Bu. 11, nak. Jangan Coba bulan lihat pertanyaan sebelumnya. Makanya ini belum fokus berarti. Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? Jawabannya adalah 12 bulan. Kenapa? Karena semua bulan itu ada 28 hari, ada yang lebih 28 hari. Oke, berarti belum fokus ya. Fokus ya. Oke, siap? Cek. Siap fokus?
Di mute aja, di mute aja. Depresi, jadi gampang ngambek, gampang kesinggung. Nah, itu salah satu efek jangka panjang dari inhalan. Dan sehingga dimasukkan ke dalam kelompok jenis otot yang memotong rasa sakit yang mengalir dari saraf ke otak di kepala. Nah, ini biasanya digunakan untuk terapi fisik seperti otot dan tulang, misalnya pada cedera. Kalau terjadi kecelakaan, panik, malah bertengkar di jalan, akhirnya macet di jalan. Atau jangan melarikan diri apabila udah kita menabrak orang, jangan lari. Ya, kalau lari capek. Silakan minggir, kita belajar bertanggung jawab. Jalan Raya nomor 22 tahun 2009. Kayaknya patuh pada peraturan lalu lintas. Kalau ingat pada Tuhan dengan berdoa, ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, SARS ini juga dulu pernah menjadi pandemi di dunia dan menggegerkan juga dan mengidap di beberapa negara yang ada di dunia. Nah, ini berkaitan dengan respiratori. Respiratori itu dari hidung, mulut, tenggorokan sampai ke paru-paru. Kadang kalau kita deg-degan, kita nervous, mau maju ke depan kelas mungkin, mau mengerjakan tugas, dan itu juga kadang kan kita deg-degan. Kalau ada deg-degan, kadang kita juga punya sesak nafas gitu. Kemudian virus ini juga menyebabkan timbulnya pneumonia. Pneumonia itu salah satu penyakit pernafasan yang langsung mengidap ke paru-paru. Nah, pneumonia ini akan berbahaya jika dia diidap oleh balita atau anak kecil. Karena kemampuan bernafas balita dan kita orang dewasa kan berbeda ya, bisa menyebabkan kematian si pneumonia ini jika dia diidap oleh balita. Tapi kalau diidap oleh orang dewasa, dia akan survive atau akan tetap bertahan, kecuali dia memiliki penyakit-penyakit penyerta lainnya ya. Nah, gejala-gejala ini biasa timbul di setiap orang yang terkena COVID-19 itu berbeda-beda. Ada yang semuanya kena gejala ini, ada yang cuma panas aja, ada yang cuma pilek aja, ada yang sesak nafas gitu. Tapi ada juga yang tanpa gejala gitu. Nah, tanpa gejala ini kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Nasional itu terdiri dari mata pelajaran itu adalah pendidikan agama, ya. Kemudian lagi PPKN itu adalah seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini di semua jurusan sama mata pelajaran itu. Ada C1, ada C2, ada C3. Yang termasuk C1 itu apa? Nah, yang termasuk C1 nanti berarti ini ada perbedaan di jurusan teknologi dan rekayasa dengan pariwisata ya. Nah, kalau di teknologi rekayasa ya, itu C1 itu mata pelajaran apa saja? Mata pelajarannya yang pertama C1 itu simulasi digital. Untuk simulasi digital semua jurusan ada itu. Nah, kemudian tadi kalau C1, C2. Kalau C2 itu apa? C2 itu ada dasar program keahlian. Itu dasar dari program keahliannya sendiri. Nah, dasar program keahlian untuk tiap jurusan itu berbeda-beda. Ya. Untuk tergantung kamu ngambilnya nanti jurusan apa. Berarti antara jurusan TKJ dengan jurusan pengelasan itu pelajaran C2-nya berbeda. Ya, karena sudah menjurus terhadap jurusannya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang disebut C3. Kalau C3 itu adalah kompetensi keahliannya. Itu sudah menjurus sekali terhadap jurusannya. Ini beda sekali semua jurusan ya, seperti ini. Atau buruk tidak kita berkuliah seperti ini, maka kembalikan kepada konsep aturan yang ada di sekolah. Kenapa sih dibuat etika di sekolah, aturan etika berperilaku di sekolah? Tentu saja ada manfaat yang dilakukan misalkan dalam etika bergaul di dalam sebuah grup WhatsApp ataupun kalau tidak boleh ya jangan dilakukan. Karena ini
ataupun yang sudah menjadi peserta didik wajib melaksanakan ketentuan atau prosedur yang berlaku di dalam sekolah. Hari Senin, kemeja putih, celana atau rok abu-abu, nanti diberikan jas alma mater, dasi hitam. Perhatikan, topi sekolah, kerudung putih untuk putri, dan kaos kaki berwarna putih. Hari Selasa, Senin, Selasa, dan Rabu itu tidak berbeda. Semuanya sama ketentuannya. Hari Kamis, kemeja batik, sekolah, celana atau rok abu-abu. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu kalian memakai celana atau rok berwarna abu-abu, ya. Kauta, ini perhatikan, kaos kaki berwarna hitam. Jadi harus punya kaos kaki putih dengan benang merah. Jumat, baju muslim atau muslimah, kerudung hitam untuk putri dan kaos kaki berwarna hitam. Baju hari ya, dan hari Sabtu adalah baju pramuka, penegak lengkap, kerudung coklat untuk putri dan kaos kaki berwarna hitam. Mungkin itu yang mengenai pakaian seragam. Nanti kita tayangkan pakaiannya seperti apa. Alhamdulillah, sarana di SMK 1 Soreang mulai nampak perubahan sesuaikan dengan keadaan zaman dan perkembangan. Itu semua berkat bantuan dari pemerintah, peran serta orang tua dalam membangun sekolah ini. Sekolah ini harus dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu untuk kemajuan anak dan bangsa, lebih khusus yang untuk daerah Kabupaten Bandung, yang nantinya lulusannya dengan sarana yang lengkap, tempat belajar yang nyaman, sehingga siswa itu menjadi betah di sekolah. Jangan sampai di sekolah itu tidak betah, begitu ya. Kami berusaha menyiapkan pertama lapangan olahraga yang nyaman, enak. Alhamdulillah, lapangan upacara kita multiguna, bisa digunakan untuk olahraga. Lalu udah di hot mic, begitu kan, udah di garis, dikasih cat, begitu kan. Harus bisa menjaga dan merawatnya. Bapak insya Allah siap membantu untuk membangun, mewujudkannya selama di sarana. Tapi yang menjaga dan merawat itu kalian. Ekstrakurikuler mana yang mungkin kalian minati, ya. Dan Bapak harapkan mudah-mudahan kita bisa kembali normal kembali aktivitas sekolahnya dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau sekarang mungkin kegiatan ekstrakurikuler kita hentikan dulu. Ini pelatih Paskibra, ya. Baik, sebelum diakhiri ada tayangan dulu, ya, bisa kalian tonton dulu tayangannya. Ini beberapa foto-foto kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin saja bisa menjadi masukan untuk kalian. Ekskul apa sih yang akan saya pilih, ya? Jadi ekskul itu ada yang ekskul individu, ada ekskul yang tim atau grup atau gabungan, gitu ya. Nah, selanjutnya ini Paskibra. Ya. Tahun kemarin kita memberikan 2 perwakilan, putra dan putri, sebagai Paskibraka, ya, Paskibraka Kabupaten Bandung. Bapak mau nanya. Silakan Citra. Pertanyaan. Ya, Citra. Ekskul tari ada atau enggak itu teh? Nah gini, kalau ekskul tari gini ya, yang ikut ekskul tari, yang suka tari ya gini ya, yang suka nari, yang suka nyanyi, yang suka alat musik, yang suka apa lagi? Pokoknya tentang seni itu berkumpul di satu ekskul, yaitu ekskul sensor kesenian itu. Bapak ini sama Rika. Oh iya, Rika, silakan Rika. Ya gimana Rika? Bapak bertanya, biasanya anak pecinta alam ngapain aja ya? Nah,
kegiatan pecinta alam itu tidak hanya gini ya, tidak hanya enak-enakan ke gunung aja, capek-capekan ke gunung atau enggak ya. Kita lebih banyak ke masalah sosial ya. Ketika ada gitu kan bencana di mana kita juga membantu. Di pecinta alam itu bukan hanya tentang kealamannya saja, tapi di sisi lain untuk kegiatan-kegiatannya itu seperti latihan-latihannya, ada latihan panjat tebing juga, latihan masalah safety dalam berkemah juga itu akan diarahkan seperti itu ya. Bapak mau bertanya. Ya silakan, Lucy. Bapak, kalau ekskul pramuka wajib diikuti? Ya, dengarkan. Pramuka itu diikuti oleh seluruh siswa, ya. Hanya saja ingin mendalami pramuka, silakan ikut ekstrakurikulernya, seperti itu. Jadi kalau di sini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi kalau arti dari korupsi itu kan sebenarnya melawan hukum untuk memperkaya diri dan menguntungkan diri sendiri. Intinya seperti itu. Baik kalau misalnya kalau di dunia pemerintahan seperti adanya suap menyuap, kemudian ada penggelapan jabatan, perbuatan pemerasan ataupun perbuatan curang. Nah, itu inti dari konsep korupsi. Tapi karena di sini di dunia pendidikan, nah di sini kan kalau di dunia pendidikan berarti yang namanya korupsi itu tidak hanya memperkaya diri sendiri dengan uang atau dengan jabatan, tapi bisa jadi korupsi itu yang pertama adalah waktu. Apalagi kan kalau di sekolah itu ada yang namanya tata tertib ya. Tata tertib di sini kan istilahnya adalah sebagai jembatan bagi kalian, di mana di sini agar kalian itu lebih disiplin. Contoh misalnya di sekolah kalau nanti masuk seperti biasa lagi, itu kan masuknya itu jam 6.30 itu harus ada di sekolah. Kenapa? Karena jam 6.30 sampai jam 7 itu biasanya ada pembinaan. Untuk apa adanya pembinaan? Pembinaan ini adalah biar kalian nantinya bisa lebih disiplin, lebih tanggung jawab, lebih mandiri, dan untuk bekal kalian nanti. Nah, dari jam 7 dan seterusnya itu awal masuk untuk pembelajaran. Dengan ucapan alhamdulillah paparan dari Jabal Masyegi serta ahli korupsi selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.